Beda. Sebelum kita melangkah, kita pahami dulu definisinya. Ya, ada yang sudah ngerti apa haji itu? Definisinya ada di situ dari pasal ini ya. Definisi haji dulu. Haji menurut bahasa yaitu bersengaja. Menurut bahasa kita sengaja berkunjung, itu namanya haji dari sisi bahasa. Nah, kita kan sengaja berkunjung. Kemana sengaja berkunjungnya? Menurut Imam Khalil, haji adalah banyaknya bersengaja kepada orang yang diagungkannya, sedangkan menurut syara bersengaja pergi ke Ka'bah atau Baitullah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang khusus, berkunjung ke tempat-tempat khusus pada waktu tertentu dan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi berbeda dengan kita disebut wisata religi, bukan wisata religi haji itu, ya. Atau umroh juga disebut, tidak bisa umroh disebut wisata religi, bukan. Ya, ini adalah suatu perbuatan yang sengaja kita lakukan, berkunjung ke suatu tempat yang khusus, ya, ke tempat yang khusus pada waktu yang tertentu di tempatnya, di tempat yang khusus dan tertentu, nggak bisa di sembarang tempat. Nah, kemudian umroh untuk bahan perbandingan, ya, untuk bahan perbandingan umroh. Kan ketika kita melaksanakan haji diwajibkan pula melaksanakan umroh. Itu. Ketika kita melaksanakan haji, setiap orang yang datang ke Makkah, Masjidil Haram, itu wajib melaksanakan, kalau pas waktunya waktu haji, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kalau waktunya di luar waktu haji, maka harus melaksanakan umroh. Itu kaidah usulnya, pokok hukumnya harus begitu. Umroh menurut bahasa ialah berkunjung, sama. Sedangkan menurut syara adalah bersengaja berziarah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah pada waktu-waktu yang tidak ditentukan. Kalau umroh bedana waktunya sepanjang tahun, kapan saja. Tapi di luar hari tasyrik tadi, hari tasyrik yang 3 hari, yang 4 hari itu, yang 5 hari dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Di luar itu maka umroh mulai dilaksanakan sebelum atau sesudah hari-hari itu. Itu 9, 10, 11, 12, 13, 9 hari Arafah, 10 yaitu hari Nahar, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, Raya Agung bahasa orangna. Kemudian 11, 12, 13 disebutnya hari tasyrik, ayam tasyrik. Sebenarnya haji cuma 5 hari haji. Tapi kenapa tadi 42 hari dilailatain atau apa? Karena ya, khususnya Indonesia jumlahnya sangat banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya jelaskan. Yang disebut di sini berkunjung ke Baitullah Ka'bah. Berarti ayana ngan aya di Mekah. Ya, di jero Masjidil Haram, di jero Ka'bah. Jadi kalau ke Mekah tapi tidak ke situ, tidak bisa disebut haji. Umpamanya ada TKW, TKI di Mekah 10 tahun tapi nggak pernah ke situ, nggak bisa disebut neng haji atau jang haji. Nggak bisa. Walaupun pulang dari sana di Mekah 10 tahun, tapi pada waktu wukuf belum pernah cicing di Arafah, wukuf belum pernah tawaf pas tanggal 10, 11, 12 belum pernah tawaf ifadah, tidak melontar jumroh, tidak di Musdalifah, tetap itu tidak bisa disebut Pak Haji atau Ibu Haji, Neng Haji atau
yang haji gitu. Kan orang mah montos haji sok disebut nang haji kan. Ya, kapan bol Dewi nanti mah Hajah Dewi gitu kan kalau sudah. Itu memang apa ya? Ada yang mau nyangkal, Allah pakai kenaun, pakai uang montos haji itu sok disebut haji. Ning sholat tadi disebut sholat atau neng soli gitu. Atau neng zakat gitu. Atau neng soin puasa enggak. Karena haji dulu katanya, wallahu a'lam atau enggak ini ceritanya, dulu zaman Belanda kalau ada orang berangkat haji oleh Belanda itu di Sirian. Kahiji memang berangkatnya repot, berat, sulit, dihalang-halangi oleh Belanda. Kedua di Cirian Belanda. Kenapa di Cirian? Karena orang kalau sudah mempunyai keimanan yang kuat, haji adalah membentuk seseorang menjadi pribadi yang paripurna keimanan dan ketakwaannya, maka akan tidak mau diatur oleh penjajah. Itu. Jadi makanya di Cirian tuh haji Cirian Belanda kabeh nepi ka ayeuna jadi haji beneran. Nu aya kan di Indonesia, Malaysia, Brunei haji mah. Di negara lain nggak ada. Di Mekah nggak ada haji Abdullah, ada haji naon nggak ada. Yang ada Indonesia, kemudian Brunei, Malaysia, serumpun lah ya, serumpun senasib gitu. Nah itu, jadi berkunjungnya harus ke Baitullah, tidak ke tempat lain. Cuma ketika berkunjung ke Baitullah itu harus di sini terangkan lagi mengerjakan pekerjaan yang khusus. Kalau ke Baitullah, ke Mekah, tapi tidak mengerjakan pekerjaan khusus, tidak disebut haji. Tiap hari di haram, tetapi tukang sasapu, umpamanya gitu. Tiap hari di sana, tukang sasapu tiap hari dinya tukang ngepel, tukang sasapu, tapi tidak berniat, tidak berihram, tidak wukuf, tidak Musdalifah, tidak tawaf, tidak disebut haji. Maka ketentuannya mengerjakan pekerjaan tertentu. Pekerjaan tertentunya apa? Nanti yang disebut rukun haji, yang disebut wajib haji, itu pekerjaannya. Jadi Bapak mungkin haji itu lain senang-senang Pak Ibu. Ya dari sekarang saya kasih tahu haji itu repot, berat. Walaupun kita senang kalau sudah haji pasti bahagia apa? Menunjukkan kesempurnaan kita di dalam beragama. Kemudian yang paling senang kan janjinya dari Allah. Ya. Al-hajjil mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Paling senang kan janji dari Allahnya itu masuk surga. Nah, tempatnya tertentu, pekerjaannya juga tertentu, waktunya juga tertentu. Nggak bisa sewaktu-waktu atau kapan saja. Walaupun di sana kan al-hajju ashhurum ma'lumat dalam Al-Qur'an, al-hajju ashhurum ma'lumat wa man farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Tuh ayatnya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji adalah pada bulan-bulan yang diketahui atau yang telah ditetapkan. Menurut para ulama, mufassir dan fuqaha sepakat bahwa yang disebut ashhurum ma'lumat adalah mulai dari 1 Syawal sampai 10 bulan Dzulhijjah. Itu ashhurum ma'lumat. Makanya ada yang mengatakan gini, kalau begitu haji jangan tanggal 9 Dzulhijjah, pokoknya bulan Syawal bisa bukan gitu, maka ashhurum ma'lumat. Ada yang mengatakan begitu, tapi ada ketetapan lagi bahwa wukuf itu hanya pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Itu pun harus ba'da zuhur tanggal 9 nanti. Nah ini, jadi waktunya tertentu,
tempatnya tertentu, ya pekerjaannya juga tertentu. Nah ini yang repotnya kan. Makanya haji jadi repot, makanya haji jadi berat kok ini. Hiji waktu, kita sembarang waktu, waktunya cuma tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Nanti saya terangkan ke depannya. Kemudian tempatnya juga pertama harus di Arafah, ada batas-batas nanti intiharul Arafah atau bidayatul Arafah, ada tempat-tempat batas-batasnya Arafah itu boleh mana. Kalau di padang pasir bukan Arafah nggak sah gitu. Ya. Kemudian di Musdalifah disebut Masyairul Haram, ya Masyair disebutnya Masyairul Haram. Kemudian Fa'idha afattum min arfatin fadkurullaha indal mas'alil haram, ayat Al-Quran yang nanti diterangkan. Apabila kamu telah diam selesai di Arafah, afattum min arfatin fadkurullaha indal mas'alil haram, maka berzikirlah kamu di mas'alil haram. Haram yaitu Muzdalifah, ya. Itu nama dalam Al-Qurannya bukan Muzdalifah, nama di dalam Al-Quran adalah mas'alil haram. Maka disebutnya masyair nih, ya, masa jamak ya, jamak dari masyar, masyair, ya. Mas'aril haram. Tempatnya itu harus di situ. Kemudian harus di Mina, harus cicing di Mina, tanggal 10, ya, 11, 12, 13 kita cicing di Mina diam. Nggak boleh di tempat lain, makanya padat dedet ibu-ibu, aduh kayak di Mina ya, waas di Entep indah, di tenda di Mina. Kemudian melontar jumroh juga tempatnya tertentu, nggak boleh melontar di mana-mana. Di mana loh yang nanti kalau balai dok setan itu butuh di Jamarot namanya, ya tempat melontar jumroh. Jadi waktunya tertentu tadi tanggal berapa itu waktunya? 9, 10, 11, 12, 13. Ya nanti diterangkan bisa sampai tanggal 12 saja, bisa sampai tanggal 13. Dzulhijjah ya, maksudnya Dzulhijjah kalender Hijriah. Kemudian tempatnya tertentu, di mana tempatnya? Di Arafah. Pertama di Arafah. Kedua di Mina, Musdalifah, di Mina. Kemudian di itu tadi di dalam di Masjidil Haram, di Ka'bah. Tawaf harus di situ, sa'i harus di situ. Ya, kalau di luar sa'i di luar tembok, hari di jero orang di luar tembok nggak boleh. Di dalam itu, ya di dalam tembok itu. Aduh pada gini nih, tawaf orang di luar lah, nggak bisa. Bapak Ibu kalau tawaf nanti subhanallah rapat, tawaf ibadahnya rapat. Nah kalau pegangan gitu rapat. Kalau tawaf ibadah karena jutaan jelma dalam waktu yang sama, yang diperkirakan sampai 6,5 juta itu biasanya pergerakan manusia di situ, ya pokoknya liur lah gitu. Ya harus siap, makanya harus siap mental dari sekarang, digembleng terus gitu, harus siap mental. Ulah seger sering gening ya lah gitu ya. Keluh ulah ya, harus tadi kata Pak Kasim tawakal Allah sekarang ahli gitu dan bola berasa dulu. Insya Allah kalau kita tabah berat apapun akan bisa diurus. Nah itu tempatnya tertentu, waktunya tertentu, ya tertentu, itu namanya haji. Orang Iran kan kepengen Ka'bahnya dipindahkan ke Iran gitu. Orang pindah ke Iran atau orang kan kesaruan, orang kene orang Islam kan. Nggak boleh, tetap pindah ada di situ, tidak bisa dipindah. Karena apa? Itu adalah tempat yang oleh Allah
diciptakan sejak zaman Nabi Adam alaihis. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Suratnya inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya tempat yang pertama dibangun oleh Allah untuk beribadah bagi manusia lalladzi bi Bakkah, yaitu tempat yang ada di Bakkah. Jadi Allah menyebut Makkah itu Bakkah, atau orang Arab memang lidahnya begitu. Nah ini dasar bukunya yang tadi baru saya bacakan. Panjangnya tadi dari inna awwala baiti, biasanya para mubalik potong dari walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, surat Ali Imran ayat 97. Hebatnya Pak, ayat haji ini semuanya di angka 7. Ali Imran 97, Al-Hajj 27, kemudian Al-Baqarah 97, itu 7 terus. Sa'i 7, Tawaf juga 7, melontar itu juga 7, selalu 7. Saya nama boga budak kan 7 harus nama Pak Enek. Pak Enek 7, 5 ya. 2 daya Pak. Saya nama boga budak 7, kiranya rumah. Nah itu skala 7 ya, angka 7 punya angka yang beda. 17 Agustus sudah 7 Agustus kan ya, Ramadan terus juga 17 langit 7. Ya, kemudian bumi juga tuh 7. Itu ada yang ahli tentang kita hitung angka-angka ya. Saya kurang ahli gitu. Ya, Bapak ini satu dasar hukumnya dipotong aja dari tengah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian di bawahnya surat Al-Baqarah ayat 197, yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dari awalnya al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Sini watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ya, kita lanjut. Haji merupakan jenis ibadah mahdhuf. Ya, keabsahannya sangat tergantung kepada terpenuhnya syarat dan rukun haji. Jadi haji itu adalah kan ibadah kita sering kenal ada 2 macam. Ada ibadah mahdhuf, ada ibadah ghair mahdhuf. Ghair mahdhuf seperti zakat, ghair mahdhuf ya. Nah, puasa, haji, kemudian sholat itu yang mahdhuf, yang langsung ibadah-ibadah sosial itu disebut apa? Saya baca disebut khairul mahdhuf itu ibadah sosial, khairul mahdhuf ya, yang memberikan sesuatu secara sosial kepada orang. Kemudian tujuan ibadah haji adalah untuk meraih ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala melalui haji yang makbul dan haji yang mabrur. Sebelum ke sini saya ceritakan dulu kisah kapan haji itu diwajibkan. Haji itu diwajibkan Bapak Ibu pada tahun 9 Hijriah. Jadi ayat yang pertama turun tadi walillahi inna awwala baitin wudi'a lin-nas, kemudian walillahi 'alan nasi hijjul bait itu tahun 9 Hijriah. Tetapi pada tahun 6 Hijriah menurut para mufassir ada sudah turun juga ayat haji,
yang wa'adzin bin nasi yang surat Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Itu tahun ke-6 7 Hijriah sudah diturunkan. Kisahnya, kalau kisah panjang dari belakangnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, kemudian dibantu oleh anaknya Ismail, sudah selesai, Ibrahim bingung. Ya tempat di dia batu ngumpul, naonan, nggak ada air, batu kan. Mekah itu batu, Mekah itu adalah kota batu, ya kota batu, semua kota Mekah itu kabeh batu, nggak ada yang lain. Maka tak ayat kata-kata naon di Mekah, tak ayat sape ngomong, ayat sape itu jukut ke hese. Udah batu kan tidak bisa ditumbuhi apa-apa. Maka Nabi Ibrahim bingung, diperintah oleh Allah, simpan anakmu di sini, jangan tempat ini. Makanya Ibrahim ya boleh mesti, tetapi akhirnya dia berdoa begini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allakum tashkurun. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, bolehlah anak keturunan saya tinggal di sini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, ya Tuhanku, saya tempatkan anak dan keturunanku di tempat ini biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Naonan batu saestuna batu teh batu Mekah teh Ibu. Makanya di Mekah mah mau hujan pasti banjir. Jadi banjir seperti kemarin di YouTube itu udah biasa di Mekah ya gitu Pak. Ulang di sieun aja di sieun nomor umroh sieun, urang haji sieun. Eta teh orang-orang musuh-musuh Islam sengaja. Yang mana di Mekah mau hujan ya kayak badai angin, tatangkalan. Jadi angin itulah langsung ke rumah gedung-gedung. Cahaya langsung kalinya kayak urang makan. Angin gede ya, tatangkalan jarangku, kenal tatangkalan ketahanan. Begitu mungkin ya secara rasionalnya, secara ilmunya gitu. Kena ketangkalan itu kan nggak ada. Kemudian di Mekah kan nggak ada sungai, tak ayah susukan 3 orang sungai kan di sini banyak tinggal tempat sungai. Kenapa? Nggak pernah ada air buat apa buat sungai, nggak bisa batu deh hese tidak masuk. Makanya lama hujan pasti kayak waduh angin dua muter-muter ya, karena muter-muter nggak ada yang nahan sih. Kemudian banjir karena nggak ada solokan, kayak susukan kayak solokan batu teh serapan karena batu kan, jadi terus nggak ada jarak. Jadi ulah yang sieuna jadi nerek umroh teh sieun aya nu nyaros kitu Pak Haji cenah ditu menuju badenya badai teh 5 menit 10 menit mah hujan badai udah biasa di Mekah gitu. Abi itu sering alami hal-hal yang semacam itu di Mekah, di Arafah biasa. Paling setengah jam udah beres ngalamin. Kalau hujan ya banjir karena batu fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, kata Nabi Ibrahim, di tempatmu yang sangat mulia ini, kata Nabi Ibrahim. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Tapi Allah tolong jadikan tempat ini sebagai hidangan bagi manusia. Namun hidangan kumaha? Kan digembrong. Ya kan? Mau yang undangan. Nah hidangan kan di prasmanan kan ngaguduk kabeh teh mah. Mau boroning jelema sireun oge. Mun aya kadahan mah ngagem gembrong, makanya anak digembrong mana ayeuna. Bisa dilarang terus teh.
Digembrong kunjungan seluruh dunia. Kunjungan wisata, kunjungan terbesar di dunia adalah ke Masjidil Haram. Vatikan hoyong juga gitu, Roma itu bisa. Ya orang Kristen hoyong seperti itu, bisa sampai sekarang. Ya juga pusatnya, ya, nggak bisa seperti, makanya digembrong jika sirum jelma kalian. Tiap saat nggak pernah ada putus. Nah ini doa Nabi Ibrahim, di antaranya banyak pada Ibrahim itu. Fas'al afidatan minan nasi tahdi ilaihi. Jadi hidangan. Ya. Kalau hidangan kan pasti sadayana jelema yo. Terus Bu. Ibrahim lompat ke Jabal Abu Qubais, gunung. Kan lembah Masjidil Haram kan Ka'bah itu di lembahna, di legokna. Naik ke atas, naik ke Jabal Abu Qubais ngagero jelema. Walaupun Nabi Ibrahim juga atas ngarios ke Gusti Allah, ya Allah, suatan Nabi pan alit mau dugi ke Maleber, mau dugi ke Cikadu. Kata Allah, urusan nyapa urusan saya, yang penting panggil saja manusia. Maka Nabi melompat ke luhur, ya ayuhan nas, qad farada alaikumul hajja, hajju fi baitikal haram. Majro, manusia, Allah telah mewajibkan kalian untuk melaksanakan ibadah haji, maka berhajilah kamu semuanya ke Baitul Haram. Itu yang pertama ngagerokeun Nabi Ibrahim alaihis di Jabal Qubais atau Jabal Abu Qubais. Makanya sok aya nya engke panggerokeun di ditu gitu nih. Terus termasuk Bapak nih kamari pesen kalau berangkat panggerokeun abi di ditu gitu. Memang kapal mah digerok bener nggak gerok. Ada yang naik ke Jawa Barat buat gerok. Akang ngariul. Sebenarnya bukan ngagerok gitu ya. Pangdoakeun mereka yang namanya. Margi aya nama Jabal Qubais. Nah tos aya. Ya Jabal Qubais tos dari hotel. Ya karena perluasan Masjidil Haram. Bukit-bukit cuma di sisi itu sempat pasar dayana. Ya, masih kayaknya masih ada sebelahnya. Kemudian dibuat hotel. Ayeuna malah anu pas di pengger Tower Zam-Zam, hotel panjang mulia jam itu digali ke handap itu. Untuk apa? Untuk kereta cepat. Jadi nanti kereta cepat itu yang dari Jeddah atau Madinah langsung ke situ. Sekarang kan baru sampai ke Hafair. Ya, baru sampai ke Hafair, ayeuna mangke langsung ke Masjidil Haram. Cepat ya. Kami kamari nyobaan tuh sama foto duaan pakai kereta cepat gitu. Di Mekah ke Madinah dengan 2 jam. 2 jam Mekah Madinah. 300 km per jam. Atau diurang terus saya tanya atas kawitan Bandung Jakarta. Nah, kemudian di Madinah ke Jeddah juga cuma 2 jam. Yang kalau pakai bis kan 6 jam paling cepat. Gitu. Jadi sekelilingnya pampas semuanya bersih, Jabal Abu Qubais tos ayah. Jadi kayak Bapak Ibu bisakan itu orang mangarkan gero dulur kurang yang aduh di Masjidil Haram, di makom-makom mustajab. Maka dengan doa itu, dengan turunnya ayat itu, dengan diwajibkannya haji, maka Mekah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun dari negara yang aman, negara yang mampu. Rabbi ij'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a dan seterusnya di Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al hadza balada aminan warzuqnahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki dari tumbuh-tumbuhan dari buah-buahan. Ayat tangkal buah hiji-hiji acan jadi itu, tapi buah ya apel, ayam seueur, kemudian jeruk, anggur, bahkan rajin itu kan setiap makan sok dipasian jeruk, dipasian apel. Ada ibu-ibu nu bosen karena apel, karena bosen tempatin resep karena disimpan mereka uwi kalau sehari hiji
30 hari berarti 30 Pak. Di kantongan dibawa lalu kemarin kayak nih kita naon itu nana kresek gede iya Pak Haji apal dan jeruk dan kemarin tahun 2009 kemarin 2023 karena tuh nyaang banget tuh di Jogja gesek di Ramayana gesek pan nyaang Pak Haji berlaku dipijet atau di Dahar jadi ada sekali kiat ya aku bawalah kan bawa nah koper sok masukkan sekali oleh icuna ada tiap tahun ada jadi kumpul ke Magundung kan apel, jauh, jeruk, sekarang Pak anggur aja lah nu aya rambutan memang rambutan tak ayah rambutan tak ayah ya guna ekspor videonya rambutan diekspor tadi itu saya Bapak Ibu rahimahullah sejarah diwajibkannya haji tanggal bulan tahun 9 Hijriah tetapi Nabi Muhammad tidak langsung berangkat waktu itu berangkatnya baru tahun 10 Hijriah disebutnya haji wada tanggal tahun 10 Hijriah makanya haji itu disebutnya fardun alal tarohi jadi fardu itu Pak dari sisi pelaksanaannya kewajiban ada disebut fardun alal fauri dan fardun alal tarohi kalau fardun alal fauri itu kewajiban yang ditentukan oleh Allah kepada yang harus langsung dikerjakan tidak bisa diengkeken seperti sholat puasa Ramadan itu bisa sholat angkela ya kagok tuh ya can CM tuh rokok terus ada rokok karakter dibicarnya nggak boleh itu kalau sholat kayak fardun alal faur wajib yang harus langsung dikerjakan kalau haji itu fardun alal tarawih wajib sih wajib tetapi bisa ditengkeken sesuai menurut kesempatan dan waktu yang ada nanti makanya di ayat haji mah dipengerna ayat manis tatoa ilaihi sabila coba lamun ke ayat etaan wah repot ya maka fardun ala tarawih maka nggak salah pemerintah kemarin tahun 2000 ya membatalkan haji tidak ada haji nggak salah karena tidak istiqomah sabilanya perjalanannya tahun 2001, 2002 nggak ada kan 2001 nggak ada 2022 baru ada dibatasi nah baru 2023 mudah-mudahan yang sekarang mau seperti itu jadi kewajiban yang boleh dikeken namanya fardun alal tarawih nah apalkan jadi kayak mau ditanya Pak terus di mana terus manasik mau tanya terangkan nah gitu gitu udah nyangkol ini gimana Dewi ya gitu manasik gitu biasa manasik malah buku tuh biasa manasik mah aman sholat biasa nggak harus hari 5 waktu alim manasik haji mah tuh biasa cat biasa ya kedua ini nyantol di pertama pengertian haji tadi kedua waktu diwajibkannya haji adalah tahun 9 Hijriah yang waktu pertama haji berangkat itu umroh berangkat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa sekitar 70 orang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi pertama pembimbing haji, pembimbing umroh itu Abu Bakar Siddiq yang jadi pembimbing umroh dulu deh umroh pertama KBIH dan mengatakan pertama yang dengan KB itu Abu Bakar Siddiq bimbingan haji dan umroh itu Abu Bakar Siddiq pada Nabi Muhammad belum karena tahun 9 Hijriah dan baru akhir tahun 10 Hijriah ini Rasulullah haji umroh dulu ya pernah umroh di bulan Syawal kemudian umroh bulan Dzulqa'dah Rasulullah
Umroh itu 4 kali Rasulullah umroh 4 kali, hajinya 1 kali, cuma 1 kali Rasulullah haji itu. Nah, kita sering menyebutnya disebut haji wada. Kenapa disebut haji wada? Sebab setelah selesai melaksanakan ibadah haji pada waktu itu, setelah pulang Rasulullah wafat terakhir. Cacakan hajinya Rasulullah kan sekali. Dalam pelaksanaan sekarang banyak versi, banyak berbeda pendapat. Komo mau haji Rasulullah 2 kali gitu. Makanya kenapa Rasulullah sekali itu maksudnya? Khudu anni manasikakum, kan perintah Rasulullah, ambillah dariku tentang ibadah haji itu sekali. Maka versinya hanya berbeda-beda dalam memahami hadis. Ya biasalah. Namanya kemampuan manusia memahami sesuatu kan beda-beda. Sok Bapak diberi kado duren. Saksi kamu raos ya, saksi kita raos. Kamu di sini udah ini cium bisa mana kado. Jadi penafsirnya beda-beda gitu setiap manusia. Nah makanya cacakan haji Rasulullah kan sakali we, sok aya perbedaan dina pelaksanaan ibadah haji. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, secara awal diwajibkannya haji. Kemudian tujuan ibadahnya adalah untuk meraih ridho dan maghfirah Allah melalui haji makbul dan mabrur. Haji makbul berarti haji yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan manasik, baik syarat, rukun maupun wajib. Jadi asal Bapak Ibu sudah memenuhi syarat, rukun, wajib dilaksanakan, beres haji. Pak Haji pun kumpulan, Pak Haji Seno pulang. Urusan diterima oleh Allah atau mana? Allah alam gitu, yang penting sudah melaksanakan rukunnya, melaksanakan wajibnya. Nah, tetapi kalau di haji itu tidak hanya sekedar makbul, harus mabrur. Nah, ini sedangkan haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri perbuatan dosa seperti riya, sombong, ingin didengar orang lain, ropas dan fasik, serta berdampak positif pada kehidupan baik untuk dirinya maupun orang lain. Jadi pertama, haji makbul artinya diterima oleh Allah. Asal memenuhi syaratnya, rukunnya, wajibnya dilaksanakan, beres, sah haji. Yang sempurna adalah tidak tercampuri urusan-urusan hati, urusan-urusan pikiran. Ini makbul. Jadi kalau makbul itu lebih kepada ekspresi perbuatan rohani, perbuatan hati, itu mabrur. Dalam pelaksanaannya tadi tidak riya, tidak ingin dipuji orang. Maka di ayat haji kan tadi nih, wa ma taf'alu min khairin yaf'alhu min khairin yaf'alhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqwa. Apa yang kamu kerjakan ya hanya Allah yang tahu, ya Allah, hanya Allah saja yang tahu. Punah dicita-citakan enggak batur ngomong balik temah, maka ini hati-hati. Dan ibu bapak dina haji teh riyanya dalam lihat itu sangat tipis sekali, Dari faktor riyanya sangat tinggi gitu. Di ayeuna ge urang tos wawan ada babaturan. Alhamdulillah saya mah insyaallah berangkat tahun ayeuna. Sekolah ya. Nggak apa-apa asal dengan tujuan pertama tahadus binikmah karena kenikmatan Allah. Yang kedua tidak ada keinginan untuk pamer atau dipuji, tapi karena bersyukur karena Pak Amma binikmati Rabbika fahadis istilahnya ya. Dengan nikmat Allah boleh kamu ceritakan untuk apa? Membangkitkan orang lain
ya melakukan kebaikan seperti apa yang kita lakukan. Supata kabita boleh ya. Makanya sangat rentang apa riyaknya di dalam haji itu berbeda dengan yang lain. Kan haji mah beda ti aya undang kan geus diumumkeun, ti aya undang geus siap-siap. Mungkin pemerintah juga di Senin sudah mau mulai ya, mulai mengumpul kendal BIH, beda itu beda ini aturan terus diumumkan di TV di mana kan? Paling ramai kan berita haji mah. Kalau kita puasa mah paling penentuan awal Ramadan ngumpul ramai, tak Ramadan udah beres. Tapi kalau berita haji, oh ramai di TV di mana terus. Kamu tahun kemarin mah ramai bisa, ya. Nah ini makanya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya haji kita betul-betul berangkat dari satu keikhlasan yang murni bersih ya, hanya ingin mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti visi kami, visi Al-Khairiyah adalah menggapai ridho Allah dengan haji yang mabrur. Dan dengan haji mabrur itu kita akan mendapatkan surga ke Allah. Kalau cirinya gimana Pak Mabrur? Kalau cirinya secara fisik gimana Pak Mabrur? Secara fisik dia ada kehidupannya lebih baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, ibadahnya meningkat, kepada orang, kepada tetangga lebih baik, tutur katanya lebih sopan. Rasulullah ditanya, "Ma'firul haji ya Rasulullah?" Jawabnya, "Afsus salam wa it'amut ta'am." Jawabnya itu, haji Rasulullah, naon sih haji mabrur teh? Cek sahabat, it'amut afsus salam wa atau linul kalam wa it'amut ta'am. Apa? Bahasa tutur kata yang sopan, yang lembut, yang sopan santun. Bukan berarti harus pelan, suaranya keras tetapi tutur katanya mengandung nilai yang baik. Itu namanya linul kalam atau tibul kalam. Setiap ucapannya, setiap omongannya itu memberikan kedamaian, tidak menimbulkan atau menyinggung orang. Ya seperti termasuk jadi keambekan ya, bahasanya jadi bagus. Ibu tadinya kalau manggil suami dipanggil namanya, tapi setelah haji mah jangan dipanggil namanya, kan nggak boleh itu sebenarnya. Istri memanggil kepada bapak namanya Udin, pakai Udin ya Udin. Kan sekarang manggilnya pakai nama bapak atau nanti Pak Haji, banyak dari Pak Haji, ke Haji Maya, atau ayah, kayak gitu kan. Atau sama juga bapak memanggil istrinya juga sama. Dengan bahasa namanya tibul kalam, bahasa yang indah, bahasa yang bagus, bahasa yang halus. Ya, ini kan pekerjaan hati, ya pekerjaan rohani, ekspresi hati, ekspresi rohani, ekspresi kejiwaan yang ada pada jiwa kita. Ya, kepada murid juga Bu Dewi kalau sudah haji mabrur itu lebih indah bahasanya kepada murid. Mau lagi ke ambek mah. Ya, saya juga dulu gitu lagi ambek ya ke guru ya ke murid saya datang ya udah datang. Nah itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang kedua it'amut ta'am, memberi makanan. Ini sangat singkat tetapi mengandung arti yang sangat luas. It'amut ta'am, memberi makanan. Sesuatu kebutuhan yang inti yang pokok bagi manusia adalah makan. Itu it'amut ta'am artinya kita menjadi jiwa yang sosial, jiwa yang loman, yang berehan. Ulah bes haji dia disebut 2 kali hajinya, haji kopet. Ulah disebut 2 kali ya.
sekali Pak Haji itu mah tuh bagian itu haji gitulah ya, harus berdua kali hajinya nanti. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah, dan makbul mabrur adalah sebenarnya pekerjaan rohani, pekerjaan hati yang sangat berat dan juga tugas kita sangat berarti kembali. Apabila tadi janji Allah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah, dan bagi haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Untuk mencapai mabrur harus makbul dulu, sah dulu hajinya. Kalau hajinya sudah sah secara fikih, secara syar'i, baru kita meningkat kepada mabrur, namanya makbul. Nah, untuk itu sekian dulu. Barangkali ada pertanyaan. Saya ada waktu 10 menit lagi sampai jam 11. Ini kata Rosa enggak? Ya, kalau tidak ada, ya terima kasih. Dan itu yang saya sampaikan baru dasar pengertian haji, pengertian umroh, dasar Al-Qur'annya. Kalau hadisnya juga tadi al-umrohu bila umrohi bainihima wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Banyak hadisnya. Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah dan seterusnya. Itu juga dasar haji. Dasar untuk melaksanakan haji. Mudah-mudahan kita semuanya diberi umur yang panjang, sehat untuk bisa melaksanakan ibadah. Untuk kamari tahun kemarin tahun 2023 2 minggu direk berangkat mau jamaah abdi ini ya Pak Rahmat ya. 2 minggu lagi mau haji berangkat pas kalau kemarin 2023 mau ya, itu udah Allah yang pasti itu sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang akhirnya dibadalkan. Oleh itu harus dibadalkan ya, badal haji atau amanat boleh dibadalkan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian dan kita tutup dengan talbiyah lagi bersama-sama. Maka labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.